pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar tentang anekdot. Namun sebelum itu saya akan mempresentasi dulu. Apakah ada di antara kalian yang tidak berangkat? Nah, kita akan belajar tentang anekdot. Sebelumnya apakah kalian tahu tentang anekdot? Salman Abdurrahman. Apa menurutmu anekdot itu? Anekdot itu cerita tentang suatu peristiwa yang menunjukkan Ada poin kelucuan, ya kan? Kemudian ada apa lagi tadi poinnya? Mengandung suatu kebenaran. Jadi meskipun lucu, menurut teman kita ini mengandung kebenaran. Ada pendapat lain? Ada pendapat lain? Siapa mau berpendapat? Salah tidak apa-apa. Nanti kita simpulkan bersama-sama di akhir pelajaran. Ya baik. Siapa sebutkan nama? Muhammad Rafi Al-Ghifari. Dari mana? Dari Bandung. Apa menurutmu anekdot? kisah menguatkan yang berisi makna dan dia bisa berisi 9 makna pemerintah. Sebuah kisah yang di dalamnya ada sindiran. Oke, ya. Anekdot itu cerita tentang suatu peristiwa yang pernah terjadi yang mengandung kelucuan. Nah, di sini tambah poin lagi. Suatu peristiwa yang terjadi. Berarti benar-benar terjadi, benar-benar terjadi menurut kamu. Oke, ada yang berpendapat lain? Apakah anekdot ini benar-benar terjadi? Ya. Baik, kita simpan ya, semua pertanyaan itu kita simpan. Sekarang kita akan mengamati lebih lanjut tentang anekdot. Seperti apa videonya? Siap menyimak? Baik, akan saya persiapkan videonya, kita simak bersama-sama. Sebagai manusia, kita harus mempunyai Sama-sama bodohnya. masa kalau dia diangkat kayak gitu, dia pasti capek lah, masa dia diangkat. Lalu sang ayah bahwa ternyata apa yang mereka lakukan semuanya salah di mata orang lain. Ya, itu contoh anekdot. Ya. Kalau pengen ketawa nanti nggak usah ditahan ya. Jadi kalau kita lihat dari anekdot tadi, contoh anekdot, ternyata repot ya, hidupnya repot gitu ya. Jadi itu tadi salah satu contoh anekdot. Tadi teman kita menyampaikan lucu kan? Misalnya lucu ya, aneh gitu ya. Kemudian mengandung apa tadi? Mengandung kebenaran. Mengandung kebenaran enggak? Apa? Semuanya serba salah. Nah, semuanya serba salah dalam kehidupan nyata. Bisa jadi kisah ini ada, cuma mungkin bentuknya yang berbeda. Kemudian tadi antum ya, mengandung sindiran, ya kan? Bisa jadi ini menyindir orang yang sukanya nyinyir, ya kan? Ada nggak orang yang suka nyinyir? Ada. Sehingga kalau sudah seperti itu kita juga nggak boleh nyinyir sama temennya nggak boleh, gitu ya. Lagi menghafal Quran dinyinyirin, wah sok rajin kamu itu, gitu ya. Tidur-tiduran kamu itu kok males sih kayak gitu. Nah, gimana? Repot gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, sebelum jauh masuk ke materi anekdot, tujuan dari pembelajaran ini yang pertama, kalian diharapkan harus mampu mencari makna tersirat. Nah, kalau tadi kita baru definisinya saja, contohnya. Kemudian yang kita pelajari pada pagi hari ini yang pertama apa? Makna tersirat. Yang kedua, setelah kalian bisa mencari, menganalisis atau menyimpulkan makna tersirat dari anekdot, kalian diharapkan bisa membuat
anekdot yang maknanya serupa atau mirip atau sama, ya. Jadi kreasi kalian sendiri. Siapa tahu di kehidupan mendatang anekdot kalian melegenda, ya kan? Ya kan? Nah, ini pasti dulu kan ada yang bikin. Nah, sekarang masuk ke makna tersirat ini. Situ ada gambar keledai. Nah, menurut kalian makna tersiratnya tadi apa? Sebagian tadi sudah ada yang menyinggung ya. Makna tersiratnya dari anekdot itu apa? Maknanya apa? Ada yang tahu coba angkat tangan? Tadi sudah dikatakan. Nah, cara mengerjakan makna tersirat itu kita bikin tabel seperti itu. Terlihat dari belakang. Nah, contoh pengerjaannya nanti ya. Jadi tadi anekdot tentang mana ini? Nah, ini muncul. Tadi ada anekdot tentang Nasruddin Hoja dan anaknya menunggang keledai. Nah, cara mengerjakannya adalah kita kumpulkan poin-poin yang ada dalam anekdot itu, kemudian kita kumpulkan makna tersiratnya dan sisi lucunya apa. Nah, itu akan ada banyak poin. Nah, itu nanti akan kalian kerjakan kelompok. Nah, sebelum ke situ paham dengan tugas yang pertama ini? Paham. Ya, nanti kalian kelompok mengumpulkan itu seperti itu. Nah, untuk selanjutnya nanti akan Bapak putarkan video lagi yang lain, kalian mencari makna tersiratnya. Setelah ketemu makna tersiratnya yang kalian diskusikan dengan kelompok, dengan mengumpulkan makna-makna yang tersirat dalam anekdot itu, kemudian kalian simpulkan makna tersiratnya yang paling dominan, kemudian kalian buat anekdot yang serupa. Paham? Paham. Ya, baik. Nah, sebelum saya putarkan, saya akan membahas teknis dari kerja kelompoknya ya. Nah, pada pembelajaran kali ini, kerja kelompok kita menggunakan pembelajaran cooperative learning, kerja yang bersama-sama dengan spesifik yakni think, pair, share. Think artinya apa? Berpikir. Pair berpasangan. Kayak kita pairing Bluetooth itu ya, memasangkan Bluetooth gitu ya. Nah, sering pasti pair ini kita sering mendengar dalam teknologi Bluetooth. Kemudian share ini apa? Nah, ini juga familiar nih. Biasanya di apa? Jangan lupa share video ini gitu ya. Jangan lupa bagikan. Nah, dalam pembelajaran ini yang pertama kalian dituntut untuk berpikir secara berkelompok, kemudian berpikirnya berpasangan. Nah, kita sudah bagi kelompok yang di dalamnya genap ya. Nah, nanti contohnya antum berpasangan dengan antum, diskusi. Antum dengan antum, antum dengan antum, berpasangan, berdiskusi. Kemudian setelah berpasangan, hasil diskusi itu didiskusikan dalam satu kelompok. Ya. Jadi dibikin tabel seperti itu ya. Ya, ya, nanti ada yang baca. Ya, yang keras dan perkenalkan. Yang dekat dengan mungkin saya. Ya, kita simak sampai sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
disuruh untuk berkhutbah di setiap Jumat, dia sangat berkhutbah pada nasihat. Sehingga tadi yang masalah itu sehingga tidak dapat jawaban dari Nasruddin. Maka tersirat adalah jangan mengulangi kesalahan yang sama. Buat alasan dia selalu lolos dari tugas berdebat, berat jamaah selalu bingung dan memberikan jawaban Nasruddin. Nasruddin tentunya tidak tahu juga apa yang dia sampaikan, dan dia berjamaah di pendapatnya. Mungkin sekian yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, tugas selanjutnya yakni membuat anekdot yang maknanya serupa atau mirip. Untuk itu saya bagikan kertas lagi ya. Ya, nanti akan kita ajak, karena waktunya sudah mepet, nanti kita akan ajak maju untuk membacakannya ke depan. Sebelum itu, karena kita dari tadi sudah berpikir mulai dari mencari nilai tersirat, kemudian membuat anekdot, gimana kalau kita senam otak dulu? Karena tidak memberikan makanan yang layak kepada sapi-sapi ini. Oke, senam. Kemudian si petugas pergi. Kemudian pada minggu selanjutnya si petugas kembali datang kepada Bahwa dia telah sembuh dari sakit kejiwaannya. Dokter pun menyempatkan untuk bertanya kepada orang gila ketiga tersebut dengan pertanyaan, kenapa kamu tidak berenang? Dengan santai si gila menjawab, airnya terlalu dingin untuk tubuhku. Dengan heran, dokter pun menggigit. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, santri sekalian, itu tadi pembelajaran kita tentang anekdot. Untuk kelompok lain nanti dikumpulkan, akan saya nilai. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran pada pagi hari ini dengan belajar tepat waktu, kemudian tertib, kemudian bisa bekerja sama dengan kelompok sebaik-baiknya. Untuk selanjutnya, setelah kita mengikuti dari awal sampai detik ini pembelajaran, apa yang kalian pelajari dari apa yang sudah kita lalui dalam tahapan pembelajaran ini? Apa yang sudah kalian pelajari? Apa itu anekdot? Ya. bahwa di setiap cerita dan peristiwa itu terdapat sebuah makna yang Ya, baik. Jadi mungkin saya tambah ya. Jadi dalam setiap anekdot, meskipun sepele, meskipun ringan, meskipun mungkin kayak seperti lucu-lucuan, tapi di situ ada makna, gitu ya, ada makna. Yang lain tadi, siapa yang angkat tangan? Apa yang kita pelajari pada 2 jam pelajaran ini? Siapa? Antum? Ya, enggak. Antum? Ada yang mau berkomentar? Semakin jelas apa itu anekdot ya, boleh? anekdot itu bukan hanya cerita lucu tapi juga bisa untuk belajar. Oh ya, anekdot tidak sekedar cerita lucu tapi juga bisa untuk pembelajaran. Baik santri sekalian, sebelum kita tutup, apakah kalian senang dengan pembelajaran pada pagi hari ini? Apakah kalau besok kita belajar seperti ini kalian antusias? Ya, baik. Saya akhiri, banyak kiranya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.